warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billah. Sallallahu la ilaha illallah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabillah, Alhamdulillah min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Kaum muslimin, kita melanjutkan episode yang lalu, ayat ketiga dari surat Al-Kautsar. Inna syani'aka wal abtar. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu, dialah terputus. Al-Kautsar ayat 3. Kaum muslimin, kita berdoa semoga kita termasuk orang-orang yang tidak membenci Allah, membenci Rasul, dan membenci sesama, agar kita tidak terputus dari nikmat Allah dan juga tidak terputus nanti di akhirat mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Kaum muslimin, di awal ayat ini Allah menggunakan huruf taukid, inna. Artinya juga di sini menggambarkan kesungguhan, sesungguhnya. Jadi benar-benar loh, nggak main-main Allah. Orang yang mencaci, membuli, menghina, ya, dia akan terputus. Nah, siapa yang dicaci awal ketika itu adalah Rasulullah dan pengikut-pengikut kaum muslimin awal di masa Islam waktu itu. Karena itu kata sani'ah, ya, sani'ah itu sebagai isim fa'il, si pelaku, artinya siapa si pelaku yang membuli itu, yang membenci itu. Mungkin yang pertama yang membenci, yang membuli seseorang karena agama. Jadi walaupun kita beda agama dengan orang, kita nggak boleh membuli, mencaci agama orang itu. Biar sajalah, selama dia juga tidak mengganggu dan merusak kita. Jangan kita, kamu menyembah patung, ya biarin aja, itu akidahnya. Nggak perlu kita ejek, karena itu dilarang dalam agama kita tadi. Yang kedua adalah memarahi orang lain, ya, karena beda aliran, beda paham, beda pandangan dengan kita. Enggak usah, ya, petunjuk Allah akan datang ke dia selama dia juga tidak merusak kita. Kemudian juga membuli orang lain karena beda pilihan politik atau status sosial. Jadi ini arti sanya. Sebentar lagi kita, khususnya di Indonesia dan beberapa kota, akan melaksanakan pilkada serentak. Maka tidak jarang digunakan pembulian atau membunuh karakter, membunuh kesempatan, membunuh peluang lawan politik dengan menyebarkan hoax atau berita-berita hoax yang bersifat untuk membuli lawan politik. Praktek ini sebenarnya bukanlah praktek ajaran Islam, karena Islam itu damai, menyelamatkan, saling cinta kasih, ya. Karena itu perilaku menebarkan permusuhan, menebarkan kebencian, menebarkan pembulian, itu adalah perilaku setan. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surat Al-Maidah ayat 91, innama yuridus syaitanu ay yuqi'a bainakumul adawata wal ba'da. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Karena itu kalau ada di antara kita yang hobi berperilaku untuk madu domba orang, untuk menebarkan hoax sehingga terjadi permusuhan di antara kita atau seagama atau dengan agama lain,
maka itu menurut ayat Al-Maidah 91 tadi, itu kita namanya setan. Bentuknya manusia tapi perilakunya setan. Minal jinnati wan nas. Huruf K pada sadinaka, ya, saniaka adalah Nabi Muhammad, Nabi kita yang dibenci oleh tokoh-tokoh Quraisy waktu itu, seperti Abu Jahal, seperti Abu Lahab, dan Al-As bin Wa'il. Itulah orang-orang awal yang membenci Nabi, padahal dua nama itu adalah saudaranya dari Nabi. Jadi kalau perilaku membuli ini enggak saudara, itu juga bisa membuli kita. Kita berlindunglah dari perilaku pembulian di antara saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Dan selanjutnya adalah huwal abtar, ya. Artinya dialah yang membenci Rasul itu yang terputus. Nah, abtar maknanya ialah buntung atau terpotong, terputus, habis, ya. Kemudian punah, tak punya anak dan keturunan. Jadi orang yang membenci itu dia akan terputus, nggak ada sambungannya, tidak punya anak keturunan, dan buntung. Surat ini merupakan jawaban Allah terhadap pembulian, ejekan, cacian, makian, dan hinaan orang-orang kafir Quraisy kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga pengikutnya, bahwa umat Nabi itu orang-orang rendahan, lagi miskin, bukan para elit. Sebutan Muhammad akan hilang dari muka bumi karena tidak ada keturunan yang laki-laki sebagai pelanjut. Dan memang Nabi kita tidak punya anak laki-laki ketika beliau hidup. Anak laki-lakinya sudah mendahului beliau sebelum beliau. Nah, karena itulah turun surat Al-Kautsar ini. Inna a'tainakal kautsar, ya. Nah, nikmat Allah yang banyak seperti pangkat kenabian, agama Islam yang berkembang pesat, pengikut yang setia. Jadi nama Nabi Muhammad akan harum sampai kiamat, bahkan sampai di akhirat nanti. Kaum muslimin di akhirat nanti setelah kita dibangkit semua berhimpun di mahsyar, itu terjadi huru-hara yang tidak ada komandannya. Maka para umat menemulah rasulnya masing-masing untuk minta syafaat kepada Allah, pertolongan agar disegerakan hisab. Tapi para nabi menjawab, dia punya dosa masing-masing, kesalahan masing-masing, kekhilafan masing-masing. Barulah disuruh minta kepada nabi kita. Maka syafaat bagi semua manusia kepada umat manusia nanti, syafaat nabi adalah minta kepada Allah disegerakan hisab. Maka nabilah yang memintakan kepada Allah. Nah, itulah syafaat yang besar nanti kepada umat manusia di akhirat. Begitu juga umatnya akan abadi sampai akhir zaman. Bahkan di dalam suatu hadis, ya, orang yang celaka adalah orang yang matinya ketemu dengan kiamat kubro. Dan kiamat kubro tidak akan terjadi kalau masih ada orang yang beriman kepada Allah. Jadi insya Allah kiamat masih akan lama karena masih banyak orang yang beriman. Karena salat dan kurban, ya, jadi kita akan menjadi umat yang abadi, ya, karena kita terkoneksi kepada Allah dengan salat kita, terkoneksi kepada Nabi, terkoneksi dengan kurban, ya, kepada sesama. Karena kurban adalah konektivitas antara si kaya dengan si miskin dengan kita membagikan daging hewan kurban. Karena itu kita tidak usah sedih
kalau memang hari ini umat Islam masih banyak yang miskin, banyak yang belum menjadi berkuasa dan segala macam, tapi yakinlah bahwa dengan Islam kita akan tenang, dengan Islam kita akan damai, dengan Islam kita akan dihargai minimal di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita menginginkan punya nama yang besar, harum, panjang, melebihi usia kita, dan mendapatkan Al-Kautsar di dunia dan di akhirat nanti, lakukanlah intensitas konektivitas dengan Allah dan Rasulnya melalui salat, selawat, serta berkorban. Dengan yang demikian, insya Allah kita akan mendapatkan Al-Kautsar di dunia dan Al-Kautsar di akhirat. Apalagi bagi kita yang mampu hanya untuk berkorban seekor kambing, seekor kibas minimal, sangatlah tidak bersyukur kalau kita tidak mampu melaksanakan itu. Karena jika kita bandingkan dengan gratisnya bernapas yang diberikan oleh Allah kepada kita, kalau kita diminta membayar kaum muslimin, kita sehari itu bernapas memerlukan 7-8 liter udara yang terdiri dari oksigen dan nitrogen. 1 liter daripada oksigen itu 35.000, 1 liter nitrogen itu 15.000. Kalau sehari itu kita memerlukan uang untuk bayar 7-8 liter tadi sebanyak 1.397 juta. Enggak sanggup kita bayar gaji yang paling tinggi saja di Indonesia ini, yang mungkin tidak ada sampai segitu. Presiden aja yang jadi presiden ini enggak ada gajinya 1,3 itu sehari. Nah, Allah enggak minta kita bayar, tapi minta dengan kita salat. Makanya salat itu adalah tiang agama. Karena salat itu juga untuk terkoneksi dengan Allah. Salat itu juga terkoneksi dengan Rasulullah. Salat itu juga kita terkoneksi dengan sesama, dengan hidup yang ma'ruf. Semoga Allah membimbing kita menjadi insan yang selalu terkoneksi dengan Allah dan Rasulnya, serta orang-orang yang berkorban dengan kemampuan yang ada pada kita. Terima kasih. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.